Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku kelas 10, kali ini Anda akan belajar tentang dimensi bersama saya, Dian Mufarrida. 7 besaran pokok yang sudah kita ketahui, terdapat 3 besaran dasar atau besaran fundamental, yaitu panjang dengan satuan meter, massa dengan satuan kilogram, dan waktu dengan satuan sekon. Karena ketiga besaran fundamental ini saling berdiri, tidak mempengaruhi satu sama lain, maka dapat dijadikan sebagai dimensi. Panjang atau length dimensinya L, massa atau mass dimensinya M, dan waktu atau time dimensinya adalah T. Apa sih itu dimensi? Dimensi adalah cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan simbol atau lambang besaran pokok. Jadi, dimensi suatu besaran itu menunjukkan bagaimana besaran tersebut tersusun dari besaran-besaran pokok. Dimensi dituliskan dalam tanda kurung kurawal atau kurung tegak. Dimensi itu berbeda dengan satuan. Contoh, panjang bisa memiliki satuan meter dalam SI. Panjang bisa juga dinyatakan dalam inci, panjang juga bisa dinyatakan dalam satuan kaki. Dari satuan-satuan panjang yang sudah kita bahas tadi, meskipun bermacam-macam, tetapi mereka memiliki dimensi yang sama, yaitu dimensinya tetap L, dimensi panjang. Panjang dimensinya L, massa dimensinya M, waktu dimensinya T, kuat arus listrik dimensinya I, kemudian suhu dimensinya theta, jumlah zat dimensinya N, dan intensitas cahaya dimensinya adalah J. Bagaimana menentukan dimensi dari besaran turunan? Pada presentasi saya tentang besaran dan satuan, kita sudah membahas bagaimana menurunkan satu besaran dari besaran-besaran pokok. Kali ini kita akan menentukan dimensi dari besaran turunan. Di sini saya menyediakan ada 6 besaran turunan, yaitu volume, kecepatan, gaya, momentum, massa jenis, dan energi kinetik. Dari keenam besaran turunan ini akan kita tentukan bagaimana dimensi atau bagaimana mereka tersusun atas besaran pokok. Kita mulai dari volume. Volume kita tahu memiliki satuan meter pangkat 3. Meter adalah satuan dari panjang, sedangkan panjang memiliki dimensi L. Jadi volume yang satuannya adalah meter pangkat 3 memiliki dimensi L pangkat 3. Kemudian kita beralih ke kecepatan. Kecepatan dirumuskan sebagai perpindahan persatuan waktu. Kita tahu perpindahan itu memiliki satuan meter, karena dia sama satuannya dengan panjang. Kemudian waktu memiliki satuan sekon, sehingga kecepatan yang satuannya meter sekon pangkat min 1, meter adalah satuan dari panjang. Panjang memiliki dimensi L. Sekon adalah satuan dari waktu. Waktu memiliki dimensi T. Sehingga meter sekon pangkat min 1 ini, satuan meter sekon pangkat min 1, dimensinya adalah LT pangkat min 1. Jadi kecepatan yang memiliki satuan meter sekon pangkat min 1 memiliki dimensi LT pangkat min 1. Kita beralih ke gaya. Gaya adalah massa kali percepatan. Massa memiliki satuan kilogram. Percepatan memiliki satuan meter sekon pangkat 2. Sehingga gaya yang satuannya kilogram meter sekon pangkat min 2 dimensinya dapat kita urai berikut. Kilogram adalah satuan dari massa. Massa memiliki dimensi M besar. Kemudian meter. Meter adalah satuan dari panjang. Panjang memiliki dimensi L. Sekon adalah satuan dari waktu. Waktu memiliki dimensi T. Jadi gaya yang satuannya adalah kilogram meter sekon pangkat min 2 memiliki dimensi ml T pangkat min 2. Kita beralih ke momentum. Momentum adalah massa kali kecepatan. Massa satuannya adalah kilogram. Kecepatan satuannya adalah meter sekon pangkat min 1. Sehingga
momentum yang punya satuan kilogram meter sekon pangkat min 1 memiliki dimensi ml T pangkat min 1. Kita melangkah ke massa jenis. Massa jenis adalah massa per volume. Massa memiliki satuan kilogram, volume memiliki satuan meter kubik. Sehingga kilogram ini adalah satuan dari massa. Massa memiliki dimensi M. Meter satuan dari panjang, panjang memiliki dimensi L. Sehingga massa jenis yang satuannya adalah kilogram meter pangkat min 3 memiliki dimensi ml pangkat min 3. Berikutnya ada energi kinetik. Kita tahu bersama bahwa energi kinetik itu dirumuskan sebagai setengah mv kuadrat, dengan m adalah massa, v adalah kecepatan. Jangan lupa dikuadratkan. Massa memiliki satuan kilogram, kecepatan adalah meter sekon pangkat min 1. Setengah ini adalah konstanta. Dia tidak memiliki dimensi sehingga dapat kita hilangkan. Kilogram satuan dari massa sehingga dimensinya adalah M. Kemudian meter satuan dari meter satuan dari panjang dimensinya adalah L. Sekon satuan dari waktu dimensinya adalah T. Sehingga energi kinetik yang memiliki satuan kilogram meter kuadrat sekon pangkat min 2 memiliki dimensi ml kuadrat T pangkat min 2. Dimensi memiliki beberapa kegunaan. Kegunaan yang pertama adalah untuk mengungkapkan kesamaan atau kesetaraan dua besaran yang sepintas berbeda. Misalnya, antara energi kinetik dan usaha. Sepintas kalau kita melihat rumusnya, mereka akan memilih sepertinya besaran yang berbeda. Energi kinetik memiliki rumus setengah mv kuadrat. Usaha rumusnya adalah F kali S. Sudah kita bahas bersama tadi di depan bahwa energi kinetik itu memiliki dimensi ml kuadrat T pangkat min 2. Sedangkan usaha dirumuskan sebagai W sama dengan F kali S. F adalah gaya, S adalah perpindahan. Sudah kita bahas di depan bahwa F itu memiliki dimensi ml T pangkat min 2. Sedangkan S adalah perpindahan. Perpindahan itu memiliki satuan meter. Meter adalah satuan dari panjang. Panjang memiliki dimensi L, sehingga usaha itu memiliki dimensi ml kuadrat T pangkat min 2. Jadi, energi kinetik memiliki dimensi ml T pangkat min 2, usaha memiliki dimensi ml kuadrat T pangkat min 2. Dari kedua dimensi ini, maka dapat kita simpulkan bahwa energi kinetik dan usaha itu merupakan besaran yang sama karena memiliki dimensi yang sama. Kegunaan dimensi yang kedua adalah untuk menentukan ketepatan suatu persamaan yang menyatakan hubungan-hubungan antara berbagai besaran. Contohnya, kali ini kita punya persamaan Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kali S, di mana Vt adalah kecepatan pada saat T, V0 kecepatan awal dari suatu benda, A adalah percepatan, S adalah jarak. Rumus ini akan Anda temui ketika membahas tentang gerak lurus berubah beraturan. Kemudian, kecepatan, kita tahu kecepatan memiliki satuan ms pangkat min 1. Jangan lupa dikuadratkan. Kecepatan pada saat T, satuannya ms pangkat min 1 kuadrat. Kemudian kecepatan awal atau V0 adalah satuannya ms pangkat min 1 kuadrat juga. Plus 2 ini adalah konstanta, maka dia tidak berpengaruh untuk satuan dan untuk dimensi nantinya, sehingga boleh kita hilangkan. Percepatan satuannya adalah ms pangkat min 2. Kemudian S jarak satuannya adalah meter. Sehingga dimensi dari kecepatan adalah LT pangkat min 1, jangan lupa dikuadratkan, akan sama dengan
Kecepatan awal kuadrat dimensinya berarti LT pangkat min 1 kuadrat. Kemudian percepatan dimensinya adalah LT pangkat min 2. Meter dimensinya adalah L. Sehingga ruas kiri kita peroleh L kuadrat T pangkat min 2. Ruas kanan, suku yang pertama kita peroleh L kuadrat T pangkat min 2. Suku kedua kita peroleh L kuadrat T pangkat min 2. Jadi, suku sebelah kiri dimensinya adalah L kuadrat T pangkat min 2. Suku sebelah kanan, suku pertama ruas sebelah kanan dimensinya adalah L kuadrat T pangkat min 2. Ruas sebelah kanan suku kedua dimensinya adalah L kuadrat T pangkat min 2. Jadi, setiap ruas di dalam persamaan ini, baik ruas kiri maupun ruas kanan, seluruhnya dimensinya sama, yaitu L kuadrat T pangkat min 2. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa persamaan yang kita tulis di awal tadi, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali AS adalah benar. Kita lanjut ke analisis dimensional. Analisis dimensional itu dapat digunakan untuk menentukan satuan dari besaran turunan. Contoh, momentum kita punya dimensinya adalah MLT pangkat min 1. M, dimensi dari massa, satuannya kilogram. L, dimensi panjang, satuannya meter. Dan T, dimensi dari waktu, satuannya adalah sekon. Sehingga momentum yang memiliki dimensi MLT pangkat min 1 memiliki satuan kilogram meter sekon pangkat min 1. Kita terapkan dalam latihan soal. Soal pertama, persamaan gas ideal menunjukkan persamaan PV per T sama dengan C, di mana C adalah konstanta. Dimensi dari konstanta C adalah, dari soal kita ketahui bahwa persamaan gas ideal dinyatakan sebagai PV per T sama dengan C. Dengan C adalah konstanta. Soal menghendaki bagaimanakah dimensi dari konstanta C? Baik, mari kita urai satu persatu. Kita mulai dengan tekanan. Tekanan itu dirumuskan sebagai gaya per satuan luas. Gaya adalah massa kali percepatan. Sedangkan luas disimbolkan dengan A. Kita tahu, sudah kita urai di bagian depan bahwa gaya itu memiliki dimensi MLT pangkat min 2. Sedangkan luas satuannya meter kuadrat, maka dimensinya adalah L kuadrat. Jadi tekanan memiliki dimensi ML pangkat min 1 T pangkat min 2. Kenapa L-nya pangkat min 1? Karena L yang pangkat 2 di bawah ini naik menjadi L pangkat min 2. Jadi L pangkat 1 kali L pangkat min 2 adalah L pangkat min 1. Jadi dimensi dari tekanan adalah ML kuadrat ML pangkat min 1 T pangkat min 2. Saya ulangi, dimensi dari tekanan adalah ML pangkat min 1 T pangkat min 2. Kemudian volume. Volume kita tahu satuannya meter kuadrat, maka dimensinya adalah L pangkat 3. Suhu punya dimensi theta. Jadi PV per T sama dengan C. C adalah konstanta. Oleh karena itu kita ganti. C saya taruh di bagian depan. Tekanan atau P sudah kita tentukan tadi, dimensinya adalah ML pangkat min 1 T pangkat min 2. Volume punya dimensi L pangkat 3 dan theta dan suhu punya dimensi theta. Sehingga dimensi untuk konstanta pada persamaan gas ideal adalah ML kuadrat T pangkat min 2 theta pangkat min 1. Jawabannya adalah D. Soal kedua, daya adalah besarnya usaha atau energi tiap satuan waktu. Dimensi dari daya adalah, jadi dari soal sudah disebutkan daya adalah usaha atau energi tiap satuan waktu. Sehingga daya dapat kita tuliskan sebagai E per T, dengan E adalah energi dan T adalah waktu. Sudah kita bahas, energi itu boleh kita
kita ambil sebagai energi potensial, yang Anda tahu rumus energi potensial adalah MGH. Boleh nggak kita pakai energi yang lain? Boleh. Jadi, E menjadi MGH, T-nya tetap T, kemudian kita tahu bahwa M adalah di meter, M kecil ini adalah meter, satuan dari massa, maka dimensinya adalah M. Percepatan gravitasi punya satuan meter sekon pangkat min 2, dimensinya adalah LT pangkat min 2, kemudian H ini adalah ketinggian, punya satuan meter, maka dimensinya adalah L, sama dengan dimensi panjang. Kemudian T adalah waktu, dimensinya adalah T besar. Sehingga dimensi dari daya yang dirumuskan sebagai usaha atau energi tiap satuan waktu adalah ml kuadrat T pangkat min 3. Jawabannya adalah E. Soal ketiga, perhatikan tabel berikut. Dari tabel di atas, yang mempunyai satuan dan dimensi yang benar adalah besaran nomor. Soal menyediakan tabel yang berisi tentang besaran dari 3 besaran, yaitu momentum, gaya, dan daya. Ada data satuan dan ada data dimensi dari ketiga besaran tersebut. Dari tabel di atas, besaran yang memiliki satuan dan dimensi yang benar adalah, kita mulai mengurai besaran momentum. Momentum dirumuskan sebagai massa kali kecepatan. Massa memiliki satuan kilogram, kecepatan memiliki satuan meter sekon pangkat min 1. Jadi momentum memiliki satuan kilogram meter sekon pangkat min 1. Kilogram adalah satuan dari massa. Massa memiliki dimensi M besar. Meter adalah satuan dari panjang. Panjang memiliki dimensi L besar. Sekon adalah satuan dari waktu. Waktu memiliki dimensi T besar. Sehingga momentum memiliki dimensi ML T pangkat min 1. Kita kembali kepada tabel. Tabel menyediakan bahwa momentum memiliki satuan kilogram meter sekon pangkat min 1. Hal ini sama dengan apa yang kita jabarkan. Pada tabel disebutkan momentumnya memiliki dimensi MLT pangkat min 1 sama dengan apa yang kita peroleh. Dengan demikian, data momentum, besaran momentum memiliki satuan dan dimensi yang benar. Kita ke gaya. Gaya dirumuskan sebagai massa kali percepatan. Massa memiliki satuan kilogram, percepatan satuannya meter sekon pangkat min 2. Sehingga gaya memiliki satuan kilogram meter sekon pangkat min 2. Kilogram adalah satuan dari massa. Massa memiliki dimensi M. Meter satuan dari panjang. Dimensinya adalah L. Sekon satuan dari waktu. Dimensinya adalah T. Sehingga gaya memiliki satuan kilogram meter sekon pangkat min 2 dan gaya memiliki dimensi MLT pangkat min 2. Jika kita merujuk pada tabel kembali, maka gaya itu memiliki dimensi dan satuan yang benar, sehingga data kedua di tabel adalah benar. Berikutnya kita ke daya. Daya itu dirumuskan energi tiap satuan waktu. Ini sudah kita bahas pada soal sebelumnya, sehingga daya memiliki satuan kilogram meter kuadrat sekon pangkat min 3. Kilogram adalah satuan dari massa, dimensinya adalah M. Meter satuan dari panjang, dimensinya adalah L, dan sekon satuan dari waktu, dimensinya adalah T. Sehingga daya memiliki satuan kilogram meter kuadrat sekon pangkat min 3, sedangkan dimensi dari daya adalah ml kuadrat T pangkat min 3. Kita kembali pada tabel. Soal menyebutkan bahwa daya memiliki satuan kilogram meter sekon pangkat min 3. Seharusnya daya itu memiliki satuan kilogram meter kuadrat sekon pangkat min 3. Sehingga satuan daya di tabel ini adalah salah. Kemudian dimensi dari daya di soal disebutkan MLT pangkat min 3. Seharusnya dimensi daya adalah ML kuadrat T pangkat min 3. Dengan demikian, data ketiga untuk daya, satuan maupun dimensinya adalah salah. Dapat kita simpulkan bahwa
Dari tabel di atas, besaran yang memiliki satuan dan dimensi benar adalah data ke-1 dan ke-2. Jawabannya adalah B. Soal yang keempat. Momentum mempunyai dimensi yang sama dengan dimensi besaran, disediakan impuls, energi, gaya, tekanan, dan percepatan. Kita diminta dari kelima opsi ini yang memiliki dimensi sama dengan momentum adalah besaran yang mana. Kita tahu, sudah kita bahas bahwa momentum itu memiliki dimensi MLT pangkat min 1. Kita urai yang pertama impuls. Impuls itu adalah gaya kali waktu. Gaya itu punya satuan kilogram meter sekon pangkat min 2. Waktu punya satuan sekon. Sehingga impuls satuannya adalah kilogram meter sekon pangkat min 1. Kilogram adalah satuan dari massa, massa dimensinya M besar. Meter adalah satuan dari panjang, dimensinya adalah L, dan sekon adalah satuan dari waktu, dimensinya adalah T. Sehingga impuls itu punya dimensi MLT pangkat min 1. Kita lihat, dimensi impuls sama dengan dimensi momentum. Sehingga dari kelima besaran yang diberikan sebagai opsi, yang memiliki dimensi sama dengan momentum adalah impuls. Saya tidak menguraikan dimensi energi, gaya, tekanan, dan percepatan karena jawaban soal sudah kita peroleh. Jadi momentum mempunyai dimensi yang sama dengan dimensi impuls. Sehingga dapat kita katakan bahwa momentum dan impuls karena dimensinya sama, maka momentum dan impuls adalah besaran yang sama. Jawabannya adalah A. Anak kita sudah membahas tentang dimensi dan beberapa soal yang menerapkan tentang dimensi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembahasan materi atau pembahasan soal-soal selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Saya Dian Mufarida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.